Ya, apa kabar Bu? Piye kabare? Luar biasa. Haleluya. Ya, luar biasa karena Tuhan Yesus begitu dahsyat bekerja di dalam kehidupan Ibu Suprati. Oke, Ibu, pada malam hari ini kami atas nama teman-teman yang sudah hadir di dalam link ini menyampaikan terima kasih atas kemurahan hati Ibu yang mau berbagi dengan kami semua karena perjalanan Ibu secara supranatural itu adalah sesuatu yang sangat memberkati, baik buat umat Kristen maupun juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena itu adalah karya adikodrati yang terjadi bukan secara manusiawi, bukan secara normal, tetapi Tuhan Yesus yang bekerja dengan kuasa Roh Kudusnya. Oke Ibu, pada malam hari ini Ibu bisa saksikan kepada kami semua, mulai dari latar belakang Ibu dari masih kecil, bagaimana Tuhan menghampiri Ibu dengan kuasa Roh Kudusnya. Oke Ibu, silakan waktu dan Ya, tempat saya oke. serahkan kepada Ibu Suprati. Silakan Ibu. Salam, selamat malam. Kok gak kerungu nih kupingku? Putus nyambung. Gak Kedengaran kerungu Bu, iki. kedengaran. Iya, 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 kedengaran, Pak. Ya, oke. Monggo Bu, silakan Bu. Iya. Salam. Saya Ya, shalom. perkenalkan, nama saya Suprapti. Saya dulu sebelumnya saya orang Kedar. Karena saya itu keluarga orang miskin, keluarga saya itu di desa. Saya itu adalah anak yang paling menderita di keluarga kami. Waktu masih kecil, saya di dalam keluarga saya, bapak saya itu tukang togel, pinjemannya banyak, pinjeman uang berbunga demi berbunga. Akhirnya saya dalam kehidupan saya ini sangat menderita mulai dari kecil. Saya umur 10 tahun itu, saya sudah pergi dari rumah karena utangnya bapak saya banyak. Yang dipinjemi bukan satu dua, ada orang 6 orang. Uang pinjaman bunga berbunga. Waktu saya masih kecil, betapa saya itu kasihan sama ibu saya. Setiap ada orang yang nagih hutang, itu ibu saya ngajak saya mesti sembunyi-sembunyi. Diajak sembunyi ke kandang sapi, diajak sembunyi ke berbagai tempat setiap ada orang yang mau nagih utang. Setelah begitu, saya itu kan kasihan sama ibu saya. Saya bilang sama ibu saya, dibayarnya nanti, dibayar nanti kalau saya sudah besar. Kalau saya sudah besar aja dibayar utangnya. Ibu saya bilang, kalau belum kamu besar, nunggu besar, ya gak mau tahu orang yang minjemi. Setelah begitu, saya itu karena masih kecil, akhirnya saya mau nolong ibu saya bagaimana caranya. Akhirnya saya punya om yang tinggalnya di Pare, daerah Pare, Pare Kediri. Nah di situ saya ada orang sopir truk itu bawa apa namanya bibit-bibit itu. Akhirnya saya melarikan diri dari rumah karena pengen pergi untuk bekerja untuk mencarikan uang untuk bayar utang bapak saya. Saya pergi ke rumah om saya. Setelah saya pergi ke om saya itu di sana itu saya berdoa, ya Allah, saya butuh pekerjaan supaya saya bisa bayar utang bapak. Cari kerjaan bagaimana mungkin anak kecil umur 10 tahun. Doa saya itu didengar sama Allah. Akhirnya apa? Bosnya bapak saya, bosnya Pak Lik saya, om saya ini bikin kerupuk. Lah bosnya kerupuk itu punya anak di Jakarta, punya anak masih kecil, teman sekolah, umurnya sebaya saya. Jadi cari orang yang bisa ngomong anaknya. Akhirnya saya diantar, dibelikan tiket. Saya yang ada di Jakarta itu dikasih foto saya. Terus akhirnya saya berangkat sendirian. Dari Surabaya ke Jakarta saya sendirian waktu itu. Saya bawa baju, saya masukkan tas kresek, saya bawa. Saya naik sepur atau kereta api itu sendirian.
Setelah begitu saya dari Jakarta itu orangnya yang jemput saya tahu karena ada foto saya. Setelah begitu saya kerja di sana, ikut jadi pembantu untuk menjaga anak itu. Akhirnya di sana saya sampai 4 tahun. Bagaimana cara bisa membayar utang? Gajinya aja 15.000 pertama itu. Saya masuk itu gaji 15.000. Setelah begitu, bagaimana mau bayar utang sedangkan banyak sekali utangnya bapak saya. Habis gitu saya kerja selama 4 tahun di situ sampai umur 14 tahun. Ya utangnya, uangnya ya enggak bisa dipakai bayar. Setiap dapat uang cuma dapat untuk bunganya, bunganya, bunganya. Itu pun enggak bisa habis karena saking banyaknya. Uang pinjemannya itu satu orang itu ada 4 juta, ada yang 3 juta. Waktu bayangkan kalau kerjanya gajiannya 15.000, bagaimana mau bayar utang? Setelah gitu saya ikut lagi, saya keluar dari Jakarta, saya kerja di Surabaya. Di Surabaya itu keliling, banyak bos yang saya ikuti dan saya berpikir, bagaimana utang bisa lunas? Tidak bisa lunas utang itu karena terlalu banyaknya utang bapak saya. Akhirnya di situ saya merasa, apakah saya nanti bisa hidup? Apakah saya bisa besar nanti? Akhirnya ikut orang keliling berbagai tempat. Sampai 4 tahun kerja ikut orang lagi, pindah-pindah. Setelah begitu selesai, utang juga belum kunjung tiba selesai. Nggak bisa, cuman bunganya saja. Lah itu yang paling besar itu belum nggak bisa, baboknya itu aja nggak bisa membayar. Cuma bunganya. Saya bilang, aduh kalau caranya kayak gini mungkin saya nanti nggak bisa hidup ini. Terus banyak bos yang saya ikuti itu banyak, tapi cuma sebentar. Karena apa? Karena mikir dan mikir karena apa? Bagaimana bayar utang nggak bisa. Terus waktu ketika saya sudah selesai ikut banyak orang sampai mencapai umur 30 tahun. 30 tahun saya bekerja itu pun belum kelong sama sekali. Utangnya itu belum kelong sama sekali. Bunganya masih bunga dan bunga. Selesai begitu saya kerja yang akhirnya saya dapat kerjaan suster. Suster itu jaga orang tua, kerja jaga orang tua. Di situ saya bekerja 1,5 tahun. Di situ saya karena yang dijaga orang tua. Nah orang tua itu pakai gigi palsu. Gigi palsunya itu setiap makan, habis makan dilepas. Habis gitu disikati lagi, lek mau makan dipasang lagi. Lah dari situlah saya mulai mengalami keadaan yang namanya sakit itu. Karena bagaimana tidak sakit? Saya tuh enggak bisa minum, enggak bisa makan apa-apa. Karena apa? Lihat gelas itu semua gelas itu ada giginya. Sehingga saya enggak bisa minum air putih. Lihat gigi terus. Bahkan lihat nasi aja seperti kayak gigi. Sehingga saya enggak bisa makan, enggak bisa minum. Ternyata air putih itu berbahaya. Orang kalau kurang air putih itu berbahaya. Saya bekerja di situ, saya enggak bisa minum air putih. Akhirnya saya minum aja enggak bisa pakai gelas. Enggak bisa pakai gelas. Gara-gara semuanya itu ada giginya. Sehingga itu yang membuat saya sakit. Akhirnya di situ terus saya bekerja berbulan demi bulan, saya melayani. Lah, uang itu terus pulang, uangnya dikirimkan pulang karena ada tetangga yang kerja di Surabaya. Akhirnya dititipkan, uangnya terus pulang. Sehingga saya bertanya, sampai kapan ini nggak selesai-selesai. Nah, gajinya di situ lebih rodok agak banyak karena suster. Tapi walaupun banyak tetap aja bunganya yang tetap kebayar. Di situ saya mengalami yang namanya ginjal saya itu mulai sakit karena saya enggak pernah minum air putih. Saya enggak pernah makan nasi, jarang sekali makannya itu tajin. Karena apa? Saya sampai perut saya bengkak. Semuanya bengkak gara-gara enggak pernah minum air putih. Enggak pernah. Di situ saya minumnya teh terus sampai berbulan-bulan sampai hampir
7 bulanan. Akhirnya disitulah itu awal saya terus sakit ginjal. Tahu-tahu badan saya sudah bengkak semua. Badan saya bengkak semua. Di situ setelah saya mengalami seperti keadaan yang tidak baik karena bengkak. Baju saya itu sampai beleknya saya bukai semua. Setelah belek-belek itu dibuka semua sehingga kami pakai daster. Pakai daster. Semakin hari semakin bengkak, semakin hari semakin bengkak. Bekerja bertahun-tahun hampir setelah saya bekerja nutut waktunya sampai saya bekerja 1,5 tahun. Selesai begitu, itu sakit saya mulai parah. Tapi bos enggak tahu saya sakit. Karena saya enggak pernah ngeluh. Saya enggak pernah ngeluh. Dalam kehidupan saya enggak pernah ngeluh. Saya orang bertanggung jawab. Bos perlu saya perlu bos. Sehingga di situ saya terus bekerja dan bekerja. Sampai pada akhirnya saya sudah parah sekali. Dan bos saya yang saya jaga itu, dia juga bilang, anaknya itu kan setiap 1,5 tahun itu anaknya dioper, pindah ke anak yang lain. Jadi saya jaga 1,5 tahun, selesai di situ, saya benar-benar sudah sakit ini sudah betul-betul sakit, sudah nggak ada bisa dirasa karena sudah bengkak semua. Nah yang terakhir, hari terakhir, mama sebelum meninggalnya itu, dia bilang, kamu suster paling baik. Sak dunia kamu suster paling baik. Nanti kamu sama Tuhanku diselamatkan. Saya bilang, saya orang beriman. Saya sendiri, saya sudah selamat. Yang penting, saya sekarang ini mama harus minum susu. Setelah begitu, mama itu sore-sore minum susu. Terus dia bilang, itu loh, aku mau pulang, dijemput kereta sama opa. Nah, saya kan enggak tahu kalau orang Kristen itu bukan meninggal. Orang Kristen kan bukan meninggal. Pulang itu ternyata pulang ke surga. Saya enggak tahu itu. Jadi ya sudah, pulang ya pulang. Saya pikir mau ganti ke anak yang lain. Setelah gitu saya mau pulang. Ya sudah, minum susu dulu. Setelah minum susu, mama itu langsung enggak iso nelen, langsung meninggal di dada saya. Setelah begitu, langsung heboh, semuanya dihubungi semuanya, terus anak-anaknya ngumpul, akhirnya mama jenazahnya dibawa ke Gedung Doro, ke rumah anaknya yang satunya. Setelah begitu selesai, dibawa ke sana. Saya langsung pingsan terkapar karena saya sendiri juga sudah bengkak. Perut saya sudah bengkak semua. Akhirnya mbaknya yang jaga saya, mbaknya pembantu di rumah, itu langsung bilang, pembantu yang di rumah langsung bilang, ngebel, akhirnya ibunya balik lagi ke rumah, bawa saya ke dokter. Di dalam sana saya dibawa masuk dokter, itu saya dalam keadaan posisi pingsan. Setelah dari dokter ditanyai, ini apanya? Saya, ini asisten, kok bisa sampai seperti itu, Bu? Wah, nggak tahu. Terus habis gitu, dokternya bilang, kalau ginjalnya sudah dua-dua ini sudah rusak, dua-duanya harus diambil. Ketika dokternya bilang ginjalnya dua-dua diambil, saya baru sadar. Langsung mata saya terbuka, saya sadar. Langsung saya tanya, kalau ginjal saya dua-dua diambil, apa saya bisa sembuh? Akhirnya dia bilang, urusan Tuhan, urusan yang di atas. Dokter cuma berusaha, sembuh atau tidak, mati dan hidup ada yang di atas. Jadi saya tidak bisa menentukan. Akhirnya ada dokter lain lagi, dokternya itu salah Kristen. Dia bilang, benar, mbaknya ini cuma perlu mujizat, nggak ada bisa, secara medis nggak bisa, perlu mujizat mbaknya ini. Akhirnya saya bilang sama bos, kalau perlu mujizat, saya pulang. Saya orang beriman, saya tak mencari sendiri kalau perlu mujizat. Dan bos saya tak bilang, kalau nanti saya meninggal, mayat saya langsung diantar ke desa. Saya enggak perlu operasi. Hari Jumat sore itu saya ke dokter pulang. Setelah gitu saya enggak mau sama dokter mau disuntik untuk mengurangi sakit. Saya enggak mau. Akhirnya sudah pulang saya mengambil keputusan. Saya untuk sholat tahajud. Saya berkeputusan untuk mencari mujizat sendiri.
Hari Jumat malam saya sembahyang, enggak ada apa-apa. Hari Sabtunya itu saya sholat pas malamnya betul-betul sudah betul-betul sembahyang sambil teriak-teriak hari Sabtu itu. Karena apa? Besoknya hari Minggu itu prediksi dokter saya sudah enggak ada, sudah meninggal. Setelah begitu, akhirnya saya mengambil keputusan, saya sholat tahajud, saya teriak-teriak. Betapa kagetnya saya waktu saya lagi wiritan. Saya melihat salib itu memancar ke muka saya, nyentrong ke muka saya. Setelah salib itu nyentrong karena saya orang Muslim, saya dalam hati berpikir, wah salib itu lah punya orang Kristen, ngapain dia di situ? Habis gitu karena saya penasaran, mata saya buka, apa yang terjadi? Salib itu turun menjadi manusia. Dan dia tinggi, besar, ganteng sekali, ganteng. Wajahnya itu bersinar dan pandangannya itu dingin sekali. Setelah begitu, pandangannya itu kayak ada magnetnya. Sehingga saya ditawarik begitu. Karena saya sembayangnya terlentang. Sehingga saya pegang itu tempat tidur. Akhirnya saya bertanya, saya bilang, kamu siapa? Dia bilang, dia malah tersenyum, dia bilang, aku tahu kamu, aku kenal kamu. Kamu orang yang saleh, orang yang tekun mencari aku, tapi caramu salah. Saya marah-marah, saya dari kecil itu sudah sholat, sudah sembahyang. Kenapa saya salah? Kamu itu siapa? Dia bilang, aku adalah Isa Al-Masih. Saya bilang, buktikan kalau engkau Isa Al-Masih. Kalau engkau memang Nabi Isa yang mujizat Al-Quran, buktikan malam hari ini. Kau bisa menyembuhkan saya. Setelah begitu dia bilang, ya aku datang mau menyembuhkan kau. Tapi aku menyembuhkan kau gratis. Saya ngomong terus, kalau sembuh apa yang kau buat untuk aku? Saya ngomong, buktikan. Kalau malam hari ini aku sembuh, aku baru percaya bahwa engkau adalah Isa Al-Masih. Setelah begitu, dia maju ke depan, saya tidak bisa melihat. Silau kayak matahari di atas plafon. Saya tidak bisa melihat, saya silau. Akhirnya saya berkata, cepat buktikan itu. Dia menjamah saya tidak pakai tangan, tapi pakai api. Ada bulatan api itu langsung berputar, itu nabrak muka saya. Masuk bagian yang sakit, muter-muter masuk bagian yang sakit. Tapi di dalam tubuh saya nggak sakit, rasa enak dan hangat. Setelah gitu ada kayak pecahan ombak, itu juga begitu air, biar ke muka saya. Setelah gitu masuk, muter-muter bagian perut saya, bagian yang sakit ini langsung keluar. Apa yang terjadi? Setelah saya dua-dua api dan air keluar dari tubuh saya itu kayak ngawang. Saya kayak terbang ngawang begitu. Terus saya bilang dalam hati saya, loh saya kok bisa terbang, badan saya kok jadi enak, penyakitnya di mana? Setelah saya lagi batin, dia bilang begini, malam hari ini kamu sembuh total, kamu besok pergi ke rumahku. Betapa kagetnya. Saya tarik-tarikan antara hati dan pikiran. Saya bilang, kalau besok itu kan hari Minggu, yang punya hari Minggu itu orang Kristen. Bagaimana mungkin saya mau pergi ke gereja? Ketika saya batin seperti itu dalam pikiran dan hati, dia langsung bilang begini, malam hari ini, kamu besok pergi ke rumahku. Malam hari ini, kamu sembuh total. Malam hari ini kamu sembuh total. Karena itu, kamu besok pergi ke rumahku. Gitu. Selesai begitu, dia pergi, balik seperti salib pertama. Dia datang ke salib pertama itu, tembok itu. Langsung saya turun karena tidak sakit, saya turun. Saya sujud di bawahnya, bekasnya salib itu. Tuhan Yesus, saya orang Kristen, terima kasih. Tuhan Yesus orang Kristen, terima kasih. Terima kasih Isa Al-Masih, Engkau telah menyembuhkan saya. Mulai hari ini, Engkau Tuhanku. Dan aku percaya kepadamu. Selesai begitu, salibnya hilang, saya masuk ke kamar mandi. Itu operasi besar-besaran. Waktu itu saya kencing. Ada di kamar mandi. Operasi sangat besar-besaran. Setelah selesai operasi, itu kencing-kencing. Itu keluar kayak darah. Warna biru-biru hitam. Merah kayak bernanah, rasanya baunya setengah mati. Setelah gitu, yang terakhir saya dengar suara batu. Kletek, 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 kletek. Apa ya ini ya kok suara batu? Saya tak tangkep. Ternyata batu ginjal itu bagus loh.
Batu ginjal itu tajam-tajam, runcing-runcing, seperti batu karang, pecahan batu karang. Tapi kayak ada serbuk berlian, kemepiur gitu, bagus sekali, bagus sekali. Terus saya bilang, loh ini penyakit kok bagus, bagus tapi penyakit, buat saya sakit. Akhirnya di situ saya buang lagi. Walaupun bagus namanya penyakit, saya kembalikan ke kloset, saya buang. Setelah begitu apa yang terjadi? Perut saya kempes total itu. Perut saya kempes, semuanya kempes. Tapi tinggal mata, tangan, kaki yang bengkak belum kempes. Setelah itu saya tuh kelaparan setengah mati. Kelet antara usus dan tulang itu kelet. Saya kelaparan. Mbaknya yang jaga saya tak banguni. Mbak, bangun aku mau minta makan. Aku sudah ketemu Yesus orang Kristen, ketemu Nabi Isa. Nabi Isa itu Yesus. Saat ini aku sudah sembuh, maka itu aku minta makan. Mbaknya itu yang jaga ngamuk-ngamuk. Kamu gila ya, kamu gendeng ya. Orang Islam kok nyebut-nyebut Tuhan orang Kristen. Tuhan orang Kristen itu siapa? Tuhan orang Kristen itu Yesus. Isa Al-Masih itu ternyata Yesus. Aku sudah kempes, Mbak, aku mau makan. Karena mbaknya tak paksa, akhirnya mbaknya teriak-teriak manggil bos. Akhirnya semuanya bosnya turun, setelah begitu berkata, kamu jangan cari masalah, kalau makan bikin bubur dulu. Saya bilang sama bos, tidak Bu, saya sudah sembuh. Hidup ini sudah sembuh Bu, karena ketemu Yesus orang Kristen, saya sudah disembuhkan. Sekarang saya lapar mau makan. Setelah selesai begitu itu loh, bosnya itu ngamuk-ngamuk bilang, kamu gila ya, aku ini orang Kristen dari kecil gak pernah ketemu Yesus, kamu orang Islam kok ketemu Yesus. Akhirnya di situ punya anak sekolah minggu, ternyata lebih pinter. Dia tanya, Mbak cerita Mbak, setelah saya cerita, mbaknya, dia bilang, Mah, Mbak E sudah sembuh, biar makan. Setelah begitu, sudah buyar ke kamar masing-masing. Selesai begitu, saya itu makan. Kira-kira beras masakan 1 kilo itu loh. Terus sama makanan dingin-dingin tak masukkan ke nasi panas itu langsung tak habisin semua. Kalau gak bisa dinalar, setelah saya makan, saya pingsan. Makan pingsan, makan langsung pingsan. Setelah pingsan diangkat ke tempat tidur sama teman-teman selesai. Begitu. Kalau dipikir nalar gak masuk akal. Saya pingsan 5 menit. Setelah saya sadar, sudah kempes semua. Dari mata saya bisa buka, tangan saya yang bengkak itu langsung semuanya kempes, kaki itu kempes semua. Habis gitu saya langsung nangis teriak-teriak, saya gulung-gulung di tempat bekasnya salib itu. Saya bilang, Tuhan, orang Kristen kau Tuhan. Isa Al-Masih kau membuktikan mujizatmu. Hari ini aku mengalami kesembuhan. Dan habis gitu saya nangis, langsung selesai, saya langsung mandi. Karena ingat, kalau sudah kamu pergi ke rumahku, lah, itu jamnya sudah hampir jam 3. Habis gitu saya selesai mandi, baru mandi selesai, baju sudah nggak ada yang mau tak pakai itu apa? Karena baju beleknya dibuka semua, sudah bengkak itu. Setelah begitu, baju yang model dulu pertama masuk, baju kurung, itu baju, itu langsung saya pakai, saya itu bingung. Ini rasanya itu ada roh, ada yang narik saya pergi ke gereja. Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Dan saya tuh enggak kuat, seperti orang kehausan, orang kayak orang mau mati, kepingin ke gereja itu. Setelah begitu saya memberanikan diri membangunkan bos. Bu, bangun Bu, saya mau ke rumah Tuhan. Ribut lagi, masih jam 3 akhirnya. Bos ngamuk-ngamuk lagi, bilang, ya sudah nanti tak anter nih ke rumah Tuhan untuk ibadah. Tapi kamu siap-siap aja tunggu saya. Lahiran saya itu, saya nunggu itu waktunya itu tetap aja. Jam 3 itu nggak berubah. Karena saya sudah kerinduan, kepingin cepet-cepet mau ke rumah Tuhan itu tadi. Saya nggak tahan sudah. Sudah sampai keringetan semua basah kuyup karena sudah pengen ke rumah Tuhan. Yang setelah selesai begitu saya bingung. Akhirnya mobilnya tak puanasi. Mobilnya tak puanasi karena gara-gara biar bosnya itu bangun. Gak bangun juga. Teman-teman pembantu itu ribut semua. Nanti kamu diprotes sama tetangga. Ini jam berapa kamu bangun nih orang seperti ini? Dimatikan. Itu sempannya mobilnya sampai panas akhirnya tak matikan. Sampai saya ketiduran ada di mobil.
Setelah saya ketiduran di mobil, bos itu ibadahnya gereja jam 6:30, sedangkan bos itu baru turun jam 7. Untung rumahnya deket karena antara Pandegiling dengan Diponegoro itu enggak jauh. Setelah selesai begitu, apa yang terjadi? Bos saya nganterin saya ke gereja. Bos ya enggak ke gereja, wong bos enggak pernah ke gereja. Kalau ke gerejanya setahun sekali sama Paskah begitu. Sehingga enggak pernah ke gereja. Sehingga nganterin saya pun bos juga enggak ibadah karena apa? Sudah enggak ada tempat parkir. Sehingga bos cuma di luar saja. Yang paling heran, ketika saya turun dari mobil, ada 2 tangan yang menggandeng saya untuk masuk ke gereja. Tahu-tahu saya dibawa masuk ke gereja. Aku tahu itu tangan malaikat karena saya enggak lihat orangnya. Cuma 2 tangan gandeng kiri kanan masuk. Setelah saya masuk, sudah penuh tidak ada bangku. Itu sudah firman Tuhan yang terakhir di atas mimbar pendetanya. Saya tidak melihat pendeta, tapi saya melihat Tuhan Yesus yang tadi malam ada di mimbar. Setelah begitu, pas khotbah Matius 28 ayat 11. Firman Tuhan berkata, dan dia sambil mengadah tangannya, mengangkat tangan bilang, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya langsung jatuh dari bangku. Karena bangku saya pas cuma satu di depan pendeta. Setelah itu saya jatuh. Saya tersungkur di depan situ, saya ngomong, mulai hari ini Tuhanku Yesus, Isa Al-Masih adalah betul kau ada mulai hari ini. Dan Tuhanku adalah Yesus. Apapun yang terjadi, aku akan menentang dunia. Aku akan melawan siapapun, keluargaku sekalipun, yang menentang aku untuk menjadi pengikutnya Tuhan, maka aku tidak akan pernah mengikut. Dan aku akan terus tetap percaya mengikut Yesus. Setelah saya bangun, pendetanya turun, saya diucapin selamat ya gitu. Setelah begitu sembuh, saya bilang sama bos, karena saya sudah sembuh, saya akan pulang ke desa. Karena waktu masih sakit, bosku itu orangnya baik. Setelah saya bilang begitu, bos bilang begini, enggak apa-apa, sudah sembuh, boleh pulang. Karena kalau waktu sakit enggak boleh pulang, karena nanti orang desa bilang dipakai wadal atau dipakai pesugihan begitu. Makanya enggak boleh pulang. Setelah saya pulang, hari Minggu itu saya langsung pulang ke rumah. Saya langsung bersaksi sama bapak saya. Bapak saya itu orangnya kumisnya tebel. Orangnya. Terus bapak saya itu duduk, saya bersaksi. Keluarga saya kan enggak tahu uangnya terus datang ke rumah. Jadi anaknya sekarang juga enggak tahu. Akhirnya selesai saya pulang bersaksi sama bapak tentang saya sakit, tentang saya sembuh. Saya bilang mulai hari ini aku bukan orang muslim lagi. Aku mulai hari ini imanku adalah iman Kristen. Bapak saya langsung ngamuk. Mejanya digudar, kumisnya sampai jegrak dan matanya mendelik dan saya itu bapak saya itu padahal sayang. Secara ini itu sayang. Akhirnya karena saya masuk Kristen, bapak saya ngamuk. Selesai begitu, ibu saya dengar dari dapur langsung masuk, bilang apa? Keluar dari pintu belakang langsung keluar kampung, jalan itu. Kafir, kafir, anakku jadi kafir, anakku jadi kafir. Karena satu kampung, satu jalan itu, semua masih kerabat. Teman-teman ngaji semuanya kerabat. Akhirnya semuanya balik sama ibu saya itu mau masak saya. Pergi ke rumah. Nah, akhirnya lewat seperti itu, saya menginjili secara global. Gak tahu dari mana saya bisa cerita. Saya tahu Tuhan sendiri membimbing saya sehingga saya berani menginjili secara global. Semuanya tak bilang, semuanya. Saya mulai sekarang, saya itu jadi orang Kristen. Apa salah kalau saya jadi orang Kristen? Karena tidak ada keselamatan lain kecuali di dalam Yesus. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Tahu enggak Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Mujizat Al-Quran itu adalah Yesus. Siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju ke surga. Itu adalah Yesus. Tuhan orang Kristen. Karena itu saya mulai hari ini menjadi orang Kristen karena saya mau pengen masuk surga. Jadi semuanya kalau mau masuk surga mutlak harus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya sama Tuhan Yesus, kamu semua masuk neraka.
Sehingga kalau pengen masuk neraka, ya silahkan, tidak usah percaya. Tapi kalau mau masuk surga, bukan cuman sekedar insya Allah, tetapi ada jaminan. Ketika kita bertobat percaya Yesus sungguh-sungguh, maka kita mati ada jaminan masuk surga. Jadi kalau semuanya mau masuk surga, mutlak semuanya harus percaya Yesus. Akhirnya saya bilang begitu, semuanya pulang sendiri, satu-satu pulang, keluar dari rumah, keluar, semuanya keluar sendiri. Tinggal bapak saya dan ibu saya. Saya bilangi, sekalipun bapak, ibu, tak bilangi ya, Tuhan Yesus tidak akan aku tukar dengan bapak. Karena apa? Tuhan Yesus yang memiliki hidupku telah membuktikan dia menyembuhkan aku, menyelamatkan aku. Jadi bapak atau ibu tidak aku tukar dengan Yesus. Nah, untungnya itu saudara, untungnya itu rumah saya. Rumah saya itu. Seandainya bukan rumah saya, mungkin saya sudah diusir dari rumah itu. Jadi sehingga saya selamat dari usiran itu dari keluarga. Setelah selesai saya menunggu di situ 1 minggu sampai 1 minggu lagi. Keluarga saya nggak ada yang nyapa, tetangga nggak ada yang nyapa. Bahkan ada orang lewat-lewat itu meludah-ludah. Akhirnya saya terus ibu saya nggak mau nyapa. Ya sudah nggak disapa. Hari Minggunya pas saya mau pergi ke gereja lewat belakang. Ibu-ibu itu sudah baris itu. Semuanya nantang saya. Palang kerik begini. Semuanya bilang, kamu pagi-pagi sudah cantik mau kemana? Saya mau ke gereja. Karena saya mau masuk surga. Kalau orang mau masuk surga, percaya Yesus. Dan itu mutlak. Harus secara aturannya harus diikuti. Harus ibadah kepadanya. Makanya saya mau masuk surga. Kamu semua, kalau pengen masuk surga, kamu harus percaya sama Yesus. Apa salah kalau saya mau masuk surga? Tidak salah. Orang yang jawab, saya bilang, ya sudah toh, saya mau masuk surga. Gitu sambil tak dada begini. Terus habis gitu, dari gereja saya pulang ke rumah. Tetap bapak saya sampai saya mau balik ke Surabaya, itu nggak ada yang nyapa. Nah ibu saya itu, karena saya pengen disapa, masak itu langsung tak habisin. Tak habisin setiap masak. Maksud saya biar disapa. Tapi tetap nggak disapa. Masak lagi, tak makan lagi. Sampai perut saya sampai kekenyangan, sampai belendung. Selesai begitu, saya balik. Sebelum balik saya sembahyang. Tuhan orang Kristen, aku mau balik ke Surabaya. Aku mau cari kerjaan. Aku mau cari kerjaan yang bisa membayar hutang, yang bisa melunaskan hutangnya Bapak. Karena utangnya bukan 1 juta, 2 juta. Di era tahun 90-an, 91 itu 45.000, 20. Saya itu masuk, saya bilang, Tuhan, lah utangnya bapak saya ada 6 orangan gitu. Yang satu ada 4 juta, ada 3,5 juta, ada Ya, sinyal di tempat Bu Suprati lagi terganggu, lagi tidak stabil. Bu Suprati, ya, Bu Suprati, sabar ya teman-teman ya. Ini sinyal lagi terganggu. Kita lagi coba untuk upayakan bisa berjalan kembali. Jadi teman-teman mohon kesabarannya. Ya tim mungkin bisa disuruh untuk Ibu Suprati keluar dulu sebentar baru masuk lagi. Supaya bisa. Ya. Ya. Sabar ya teman-teman ya. Ini setan ini berusaha untuk ganggu. Kita lagi upayakan untuk supaya bisa segera terhubung. Dan kesaksian ini adalah sesuatu yang begitu dahsyat, sesuatu yang begitu luar biasa, ya. Bagaimana mujizat-mujizat yang supranatural dikerjakan langsung oleh Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya, sehingga Ibu Suprati
menyatakan dengan tegas dia tidak akan menukar Tuhan Yesus dengan orang tuanya. Artinya apapun yang terjadi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dengar, Bu ya. Suprati bisa dengar saya? Dengar. Ya, Bu. Bisa diulang ya Bu, soalnya tadi terputus. Jadi Ibu ke Surabaya cari kerja tahun 90, itu kan dengan kondisi pada waktu itu seperti apa? Jadi gaji yang ada di situ berapa? Ibu ceritakan kembali Bu. Jadi diulangi Bu kesaksiannya. Saya pergi silakan. ke Surabaya cari pekerjaan. Akhirnya saya dapat kerja orang bule. Saya menerima pekerja di situ. Saya gajiannya waktu tahun itu 90-an, 91, antara itu gajian saya sudah 250. Padahal kalau pembantu sekitarnya itu masih 30-an gajinya. 30, 35 begitu. Saya sudah dapat gajian. Ya, Bu Suprapti. Ya. Bu Suprapti, ya. Ibu tolong ulangi supaya teman-teman yang ada bisa mengerti. Ibu mau ke Surabaya itu kan berdoa dulu kepada Tuhan Yesus kan, Tuhannya orang Kristen. Saya mau kerja dan saya minta dikasih minta gaji yang besar. Ibu tolong ceritakan secara lengkap supaya teman-teman bisa diberkati semua dengan apa yang terjadi dengan hidup Ibu. Silakan Bu diulangi. Saya gaji waktu itu saya kerja ikut orang bule, gajiannya dapat 250.000. Sementara masih kerja di orang lain, pembantu lain cuma 30, 35. Saya sudah dapat gaji 250. Nah, kerja di situ 250 saya gajian itu Bu Suprapti, sorry Bu, saya potong. Bukan itu maksud saya Bu. Maksud saya, Ibu kan tadi diulangi dulu Bu. Ayah punya hutang itu kan ada yang 3,5 juta, ada yang 4 juta, dan ada 6 orang. Jadi Ibu berdoa dulu kan. Ibu ceritakan ulang Bu dari situ bahwa bagaimana Ibu berdialog dengan Tuhan. Ibu berdoa dengan Tuhan sehingga Tuhan buka jalan sampai Ibu bisa ketemu dengan orang bule. Saya dari rumah saya memang berdoa. Saya minta Tuhan orang Kristen, saya mau minta, saya mau kerja balik ke Surabaya, tapi saya mau kerja untuk orang bule yang gajiannya besar supaya saya bisa bayar utang. Setelah begitu, saya pergi ke Surabaya, ada teman yang kerja di orang bule. Ada bosnya datang. Teman saya tuh kok heran, saya tuh tahu. Kamu mau kerja ikut orang bule ya? Iya. Setelah begitu, ada bos baru datang dari Jerman. Tapi nggak bisa bahasa Indonesia loh. Bahasanya Inggris sama bahasa Indonesia. Saya ngomong, wah nggak apa-apa. Sekarang saya kan punya Tuhan Yesus. Tuhanmu itu saya ambil. Sekarang saya jadi orang Kristen. Sekarang saya nggak takut jadi masalah bahasa. Setelah itu ya sudah diketemukan dengan bos bule orang Jerman itu. Setelah saya diketemukan dengan orang Jerman, dia tanya, bos itu tanya, mau gaji berapa? Saya bilang, ya sudah, bos puas baru gaji saya. Jadi saya tidak menentukan gajian. Selesai saya tidak menentukan gajian, akhirnya saya bekerjalah di situ. Dan di situ saya digaji 250.000 waktu itu gajian saya. Tapi di situ gajian saya itu lebih gak seberapa dibanding persen. Karena banyak orang-orang Jerman yang datang, teman-temannya bos itu datang itu semuanya ngasih saya itu kayak persenan begitu, uang tip gitu. Yang datang orang Jerman tuh ada 6, ada 5. Itu jadi gajian saya sama tipnya itu banyak tipnya. Sehingga 1 bulan itu saya dapat uang hampir 3 jutaan lebih. Karena apa? Bos bule itu kalau dilayani baik, itu uang itu kayak hujan waktu itu. Waktu itu kayak hujan uang rasanya. Karena apa? Bos ini kasih, bos ini kasih, bos ini kasih. Dan saya itu orangnya suka, orang belum meminta dilayani, belum minta apa, sudah saya lakukan gitu loh. Sehingga setelah sepatunya saya semir, itu langsung dikasih uang berangkat. Pulangnya itu apa aja dikasihkan saya. Sehingga di situ saya itu betul-betul ngalami berkat Tuhan. Nah, orang bule ini punya emas. Kerjaannya di emas. Jadi emas batangan itu banyak di rumah itu.
banyak emas batangan, banyak berbagai-bagai emas, ada berlian, ada itu banyak sekali satu kamar itu di situ. Akhirnya di situ saya dikasih kepercayaan, makanya gajian saya banyak, gaji segitu. Saya di situ sebagai koki, bayangkan saya itu nggak iso bahasa Inggris, bos nggak iso ngomong bahasa Indonesia, tapi saya bisa bicara sama bos, bisa bahasa Inggris ngomong-ngomongan sama bos itu. Tapi heran, setelah gitu nggak bisa. Tapi kalau pas ketemu bos, itu bisa bahasa Inggris. Sehingga saya bisa masak, bisa saya koki, bisa melayani dia. Bahkan saya sama Tuhan terus, apa-apa saya tanya, apa-apa saya tanya. Seolah-olah Tuhan itu di sebelah saya. Sehingga saya bisa menciptakan resep-resep. Setiap mau masak saya tanya, Tuhan masak apa ini Tuhan? Bosnya bisa mau makan apa ini? Bosnya baru bisa makanan Indonesia. Sedangkan saya masakan Indonesia saja tidak begitu bisa. Akhirnya Tuhan menuntun saya, dituntun sampai sedemikian rupa sehingga saya bisa masak, bisa melayani, bisa memuaskan bos, bisa memuaskan tamu-tamu mereka. Makanya di situ mereka sama saya enggak sayang sama uang. Mereka langsung ngasih uang banyak. Sehingga 1 bulan gajinya 250. Sehingga di situ sama sangu-sangu sama tip-tip uang tip-tip itu aja ada 3 juta lebih. Sehingga saya setiap bulan itu pulang ke rumah. Setiap 1 bulan saya pulang ke rumah, sehingga bisa bayar utang satu persatu itu saya bayar utangnya. Ketika saya bayar utang, saya pulang, itu bos itu ngasih uang nanti untuk PP pulang, naik kendaraan PP, itu dikasih sangu. Bos-bos lain juga ngasih sangu. Sehingga saya tuh sampai uang itu rasanya kayak segitu banyak uang. Rasanya kayak hujan uang waktu itu. Setelah gitu saya pulang dari rumah, ada yang belum pernah tak saksikan ini. Rasanya sakit memang kalau saya membuka ini, sakit sekali. Waktu saya pulang, rumah saya itu sudah ditukerkan. Rumah saya itu sudah dituker tambah sama yang punya pinjaman karena nggak bisa sabar nunggu dibayar. Itu pun juga meskipun tuker tambah rumah, itu tidak diterima uang. Uangnya langsung diambil dengan mereka. Apa yang terjadi? Saya pulang dari Surabaya mau bayar utang itu saya pulang. Waktu itu saya menangis sejadi-jadinya. Karena rumah itu sudah dioper dengan orang lain. Dan saya pulang masuk ke rumah itu suasananya kok sudah beda. Rumahnya kok beda. Nggak ada baju bapak, nggak ada siapa. Akhirnya saya keluar karena hati saya nggak enak. Setelah saya keluar ada tetangga bilang, rumahmu sudah pindah sama yang bapakmu punya pinjaman. Jadi ini uangnya itu di rumahmu ditukar tambah. Apa yang terjadi? Rumah itu diganti rumah dari bambu. Rumahnya kecil jadi bambu itu. Terus setelah gitu saya nangis betul. Rumah saya jadi bambu kecil, tidur di tikar, lantainya tanah. Habis setelah begitu selesai, saya sampai nangis. Jangan ada di seluruh bumi ini ada bapak seperti bapak saya. Jangan ada di seluruh dunia ini ada anak kecil yang seperti saya alami. Saya menangis begitu. Terus pagi-pagi uang itu masih saya pegang. Itu kalau nggak salah yang pertama yang punya utang 3 juta yang saya bayar. Selesai, saya bayar, saya nyari orangnya, saya bayar utang. Setelah begitu sudah, ibu saya tak tinggali uang lagi, karena dapat uang transportnya banyak, sehingga saya bisa ninggali ibu saya. Sudah lunas satu yang 3 juta itu. Setelah gitu saya balik lagi ke Surabaya, ke tempatnya bos, bekerja. Begitu saya bekerja, begitu giat, betul-betul seperti melayani Tuhan. Saya merendahkan diri serendah-rendahnya. Saya mau untuk melayani tamu-tamu itu. Gak peduli capek, aku mesti ngelapis sepatu mereka, menyiapkan baju-baju mereka, karena mereka puas. Menyiapkan makanan tamu-tamu itu puas. Sehingga mereka memberi sangu uang banyak itu karena dia dipuaskan seperti itu. Selesai begitu, bulan berikutnya saya pulang lagi karena saya juga cerita sama bos saya keadaan saya yang sebenarnya. Makanya bos sama saya uang itu enggak sayang. Ketika pulang juga begitu, uang transport dikasihi, semuanya dikasihi, teman-teman juga ngasihi. Jadi uang transportnya aja dapat banyak. Saya pulang, setelah saya pulang, setiap 1 bulan saya mesti pulang. Setiap 1 bulan saya pulang bayar.
Setelah begitu selesai dapat itu pas sangunya. Dapat saya tambahkan ada sing 3,5 juta. Bulan berikutnya yang 3,5 juta. Lunas saya bayar. Selesai saya balik lagi ke Surabaya. Pokoknya sampai sebegitu sampai selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Jadi di luar sana nggak bisa untuk mencari pertolongan. Tuhan Yesus bisa menolong. Jadi saya utang segitu sampai bertahun-tahun saya keliling kerja nggak bisa. Ikut bos ini 1 tahun. Gak sampai, cuma 6 bulan utang ibu saya lunas. Utangnya lunas semuanya. Dan Tuhan itu punya cara yang ajaib. Setelah habis gitu, tamunya itu bergilir. Habis tamu ini pulang, tamunya ganti lagi, lebih loyal lagi. Setiap dapat tamu, lebih loyal lagi. Sehingga dapat uang. Terus yang hari ke-6 itu yang 6 juta, yang terakhir itu. Yang 6 juta. Saya heran banget itu. Paling heran. 6 juta gaji saya itu gak nutut itu. Sangu-sangunya cuma ada 4 juta kurang 6 juta. Tapi di situ bos saya itu digerakkan Tuhan. Masa ngasih uang transport kok segitu banyaknya. Ada 2 juta langsung dikasihkan saya. Terus akhirnya saya bulan ke-6 saya pulang. Saya pulang ke rumah bayar utang yang 6 juta itu. Setelah lunas, selesai, saya lunas, saya langsung balik lagi ke Surabaya ke tempat pekerjaan. Saya nerusin kerja sampai 1 tahun. Digenap di situ 1 tahun, saya bisa betulin rumah. Rumahnya bisa dibetulin, bisa membenakan rumah. Semuanya rumah saya udah dibetulkan. Semuanya diganti genteng, sudah rumahnya selesai. Habis gitu, saya pulang, saya balik, saya bilang sama bos. Saya bilang, sudah 1 tahun, aku enggak mau di sini. Kalau di sini saya banyak uang, akhirnya nanti lupa dari tujuan janji saya sama Tuhan. Akhirnya saya bilang, bos, saya mau keluar dari tempat ini karena saya mau untuk menjalankan perintah Tuhan. Aku akan menggenapi janji saya sama Tuhan. Makanya itu saya keluar dari kerjaan, saya bilang, bos, saya mau keluar. Saya berdoa dulu, Tuhan, mintakan pesangon ya Tuhan. Karena apa? Kalau keluar sendiri nggak dapat sangon. Saya akhirnya mengundurkan diri, minta Tuhan, minta rekomendasi yang baik Tuhan sesuai kerja saya dan minta juga pesangon. Akhirnya di situ yang enggak masuk akal itu loh. Saya masih bilang, bos, Cik masih mau bilang. Cik bilang bos gitu. Tahu-tahu dia sudah mengeluarkan surat rekomendasi sama uang pesangon. Kalau dipikir nalar enggak masuk akal gitu loh. Enggak masuk akal yang saya alami itu. Setelah gitu saya dapat, saya langsung kos. Saya pindah dapat kos-kosan. Saya baru ketemu Yesus gak langsung baptis, gak langsung ke gereja begitu ya. Urusan utang. Jadi sehingga saya gak sempat gitu. Selesai begitu, saya langsung selesai begitu saya keluar dari pekerjaan. Saya sudah bawa uang, dapat kos-kosan di Panjang Jiwo sana. Dan saya cerita, bersaksi, cerita sama orang Mama Ambon itu kalau nggak salah. Setelah gitu bilang, ya tapi kamu sudah dibaptis apa belum? Saya bilang, belum mah. Ya sudah, besok jam 9 kamu baptis. Bawa baju ini, bawa anduk, baju 1 setel. Nah malam itu, dengar saya baptis, saya nggak bisa tidur malam itu. Sehingga malam itu, saya itu sudah gemeter, sudah pengen baptis, rasanya kayak apa. Nah, jam 9 saya dibilangi Mama, ayo pergi ke gereja, nanti kamu dibaptis. Setelah ibadah baptis ya. Terus setelah begitu saya pergi ke gereja. Saya tuh waktu konseling sama Mbak, sama masnya Mbak di situ, kamu sudah ketemu Tuhan Yesus, sudah kamu langsung aja ngantri ke sana. Waktu pas giliran saya, yang paling heran, waktu di gereja ketemu Tuhan Yesus, waktu di kolam baptis itu juga begitu. Saya ketemu pendeta itu Pak Kris Dakusta waktu itu. Saya mau masuk ke kolam, saya melihat Pak Kris, tidak melihat Pak Kris, tapi melihat Tuhan Yesus yang mengatakan tangan sama saya. Sehingga saya langsung masuk itu, langsung saya peluk erat-erat Pak Kris itu. Karena saya tidak melihat Pak Kris, saya melihat Tuhan Yesus. Selesai saya dibaptis, turun, waktu mau keluar, saya tidak berani membuka mata. Karena dia matanya, saya tuh kayak digendong, dipeluk kayak bayi begitu. Sehingga mata saya terus
tertutup, saya enggak mau. Sampai mama baptis saya bilang, bukaan matamu, enggak mah, nanti Tuhan Yesusnya hilang. Aku enggak mau buka mata. Jadi saya sampai tertutup, dibawa ke kamar mandi, sampai ganti baju, sampai pulang naik becak ke kos-kosan. Itu mata saya sampai tertutup, masih tertutup. Setelah dari rumah, pintu saya dibuka, terus saya kunci dari dalam, saya masih tiduran. Saya tiduran, bukan tidur. Habis gitu ada tangan besar, tahu-tahu saya diangkat ke atas. Saya diangkat ke atas, langsung saya kaget. Saya di atas, saya tahu, oh saya ada di atas. Saya ngelihat bawah loh, saya tapi sedang tidur. Ternyata yang diangkat itu rohnya. Saya di atas, rohnya, jiwa saya, tubuh saya tidur. Setelah gitu apa yang terjadi saudara? Neraka itu benar-benar ada. Setelah itu saya dibawa masuk. Jalan itu yang lebar, jalan lebar. Masuk tahu-tahu lorong yang paling bawah. Baunya itu setengah mati kayak bangkai. Bau belirang. Bangkainya itu baunya setengah mati. Dan udaranya panas dan pengap. Saya dibawa masuk lagi. Akhirnya saya melihat lautan api yang menyala-nyala. Ada seorang wanita. Itu mulutnya, tubuhnya, semuanya ada ulat yang berjalan-jalan. Ulatnya itu dari atas sampai ke bawah, mulut semuanya jalan terus. Yang paling heran, dijilati sama api. Api itu jilat-jilat sama orang wanita itu. Tapi tidak mau jatuh ularnya. Ulat itu tetap aja melekat di situ. Sambil tolong, tolong seperti karet. Orang itu seperti karet. Ulatnya berjalan terus. Terus saya bilang, Tuhan tolongin itu loh Tuhan, kasihan. Tolong Tuhan, tolong. Tuhan ngomong apa? Waktu itu saya sudah mengentarkan dia dengan hamba Tuhan. Lihat, ini loh orangnya. Hamba Tuhan ini sudah saya ketemukan dengan dia, tapi dia menolak aku. Terus saya bilang, aku ini loh sakit disembuhkan. Sembuh mbok bawa ke sini. Maumu apa? Supaya kamu bisa bersaksi kepada saudaramu seiman. Supaya mereka sungguh-sungguh, karena neraka adalah milikku, surga adalah milikku. Barang siapa percaya kepadaku tidak sampai ke tempat ini. Dan saya tugas apa? Supaya kamu memberitakan semua orang, supaya jangan sampai mereka masuk ke tempat ini. Setelah begitu saya bilang, Tuhan, ya sudah, jadilah guru buat aku, supaya kau menjadi guruku yang mengajar aku, supaya aku bisa berjalan dengan kehendak-Mu. Selesai begitu saya dibawa keluar, dibawa ke surga. Panjang sekali liwat itu salju-salju, wow sekali jaraknya antara surga dan neraka. Selesai begitu saya diturunkan ke jalan yang kecil, lorong kecil. Turun, saya bilang enggak bisa masuk Tuhan. Ayo masuk, enggak bisa Tuhan. Kaki saya aja enggak bisa masuk. Bagaimana tubuh? Akhirnya kepala saya dimasukkan, didelep nih ke tempat lubang itu. Setelah saya dimasukkan ke lubang itu, Tuhan bilang, kalau orang yang percaya kepadaku, menjadi orang Kristen dan percaya kepadaku, dia harus percaya kepadaku 100%. Hidupnya harus dipimpin oleh roh. Kalau roh itu kan kayak hembusan angin, sehingga walaupun sekecil apapun bisa masuk. Sehingga setelah saya masuk, saya dibawa masuk ke taman itu, taman yang sangat indah. Jalan yang berair kecil itu sejuknya setengah mati, jalannya bagus sekali. Sehingga di sana tidak ada bunga-bunga gugur, terindah semuanya. Setelah gitu betapa kaget saya. Tahu supaya kayak pergi ke bank itu kayak slide gitu membuka, kayak pintu terbuka lebar. Setelah begitu betapa saya kagetnya. Itu lantai itu emas murni. Waktu itu kaki saya serandal jepit saya lepas, dia bilang, "Jalanlah." Terus seteringnya aku jalan. Saya masuk ke situ, tahu enggak, pintu gerbangnya itu mutiara bagus-bagus. Ada cuma di pintu gerbang terbuka itu. Lah saya berkata masuk, yang saya cari pertama-tama ada kabel. Soalnya terang dan sejuk, terang, berlian, berbagai permata itu cuma nempel-nempel di tembok, itu semuanya indah, serba indah. Setelah begitu saya ngomong begini, Tuhan, aku tidak mau turun Tuhan, di dunia itu sengsara. Tuhan bilang apa? Di situ ada kitab besar, Tuhan bilang begini, kalau engkau taat dengan firman-Ku, melakukan kehendak-Ku, maka tempat ini disediakan bagimu anakku,
Tetapi kalau engkau tidak taat dengan firman-Ku, tempat itu tadi, yaitu neraka, itu bagian saya. Dan mulai hari itu aku sujud di kaki Tuhan. Sujud di surga saya. Mulai hari ini aku akan menjadi pendoa syafaat bagi dunia, bagi bangsaku. Dan setiap orang yang berjumpa dengan saya, baik itu jahat maupun baik, dia harus diselamatkan. Pakai aku akan menentang siapapun. Sehingga hidupku, jadilah guru, sehingga hidupku terus Tuhan yang pimpin. Sehingga mulai dari situ saya pulang lagi. Ternyata saya 24 jam pergi ke neraka sama ke surga. Yang paling lama itu ke neraka, yang membuat saya sampai ketakutan karena panas dan bau itu. Begitu saya pulang, 24 jam saya pulang. Heran saya itu kan saya jualan, nggak ada yang bangunin. Mungkin kalau ada yang bangunin, saya bisa dikubur itu. Karena apa? Dipikirnya mati kan, karena rohnya nggak ada. Setelah saya kembali ke situ, saya sudah mulai jualan-jualan dan saya mulai mengikut Yesus dan saya belajar Alkitab dan saya mulai belajar menyanyi, mulai saya belajar di situ. Saudaraku yang terkasih, kalau saat ini siapapun yang mendengarkan kesaksian ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun keadaanmu, sekali Yesus tetap Yesus, karena tidak ada keselamatan lain. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan, yaitu Isa Al-Masih. Percayalah, yang mengalami keadaan diproses Tuhan, mengalami keadaan yang tidak enak, jangan pernah melepaskan iman kepada Yesus, karena tidak ada keselamatan lain kecuali di dalam Yesus. Menjelang kedatangan Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan kesaksian ini, jangan pernah untuk berpikir meninggalkan Tuhan di tengah keadaan apapun. Musim corona apapun keadaan, kita tidak perlu takut dengan corona, tapi kita tidak boleh mencobai corona. Karena corona itu nyata dan tidak kelihatan. Karena itu kita harus benar-benar taat dengan protokol kesehatan, supaya kehidupan kita berdoa, penyembahan, penting milikilah perjumpaan dengan Tuhan. Supaya mengalami keadaan apapun, kita diberi kemampuan dan kekuatan. Biar kesaksian ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Biar kita tetap kuat, punya iman yang teguh, sukailah firman Tuhan. Karena itu kunci untuk firman Tuhan kita untuk mendekat sama Tuhan. Milikilah hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga proses-proses yang alami, itu bisa kita mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Saya pun juga diproses. Ketika selesai ikut Yesus, prosesnya besar sekali. Kalau saya tidak kuat, mungkin saya juga bisa meninggalkan Tuhan. Tapi saya mengambil keputusan. Kalau saya mengalami proses keadaan apapun, saya selalu bilang, Tuhan, kalau itu daripadamu, teruskan Tuhan, berikan aku kekuatan. Jadi mulai hari ini pun, jangan takut. Tuhan bertanggung jawab. Kita mati masuk surga, ada jaminan masuk surga. Dan di dunia ini pun Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara. Asalkan kita hidup di dalam ketaatan. Kesaksian ini biar menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan firman Tuhan. Salam, selesai saya kembalikan. Bukan dengar. Ya, puji Tuhan. Luar biasa kesaksian Ibu Suprapti, Ibu Hana. Begitu besar kuasa Tuhan, begitu besar kasih-Nya yang ditunjukkan kepada Ibu Suprapti. Dan ini sangat memberkati kita semua, bagaimana Tuhan bukan hanya menyelamatkan, tapi juga menyelesaikan semua permasalahan, hutang-hutang yang dimiliki oleh orang tua, dan mujizat-mujizat terus ditunjukkan, bahkan sampai Tuhan juga menunjukkan neraka dan surga. Ya, ini adalah sebuah berkat yang begitu luar biasa bagi siapapun yang mendengarkan, bagi siapapun yang hadir pada kesempatan ini di link ini, karena dengan apa yang disampaikan ini menunjukkan kepada kita betapa surga itu adalah sesuatu yang nyata. Neraka pun itu adalah sesuatu yang nyata, ya. Dan surga itu hanya disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah yang punya surga, Dialah yang menciptakan semuanya. Dialah pencipta langit bumi dan semua planet yang ada. Dan oleh sebab itu ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada malam hari ini menjadi doa kami,
supaya semua kita mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini.